macam ni. Kalau kita tengok negara jiran Indonesia, climbing dia menang ni semua. Pertama, setelah first pengalaman saya sebagai CDM Olimpik, ini saya punya, selepas habis tu saya punya pandangan lah. Pertama, kita kena fokus apa sukan yang kita nak kejar untuk emas. Itu satu dulu. Kita macam Indonesia climbing tu dia dapat. Dia fokus tu dia dapat. Maksudnya dia dapatnya ada potensial. Dan rendang ada di Indonesia, rendang ada di Malaysia, rendang ada di Minang, ada di Kelantan, ada. Menarik kemarin ini ada tarian totor ya, rombak. Kerana tarian totor di Malaysia ini apabila istilahnya juga diperakui sebagai warisan lokal, warisan tempatan. Ya. Apabila diperakui bukan klaim, perakui. Kini kaum Melayu Malaysia merasakan betapa sulitnya mencari kebanggaan di dunia nyata seperti pada ajang Olimpiade. Sungguh tak mudah mencari sekeping emas agar Malaysia tak tertinggal dari negara lain seperti Singapura atau Filipina dan Indonesia yang sudah pernah meraih emas dalam upaya meniru strategi Indonesia. Itu jauh lebih bermartabat dibanding mengklaim apa saja budaya milik Indonesia. Cara kotor atau main klaim itulah yang sering dilakukan oleh Profesor Melayu Negeri Kasino. Walaupun begitu, meniru cara Indonesia mendapatkan emas, hal itu juga tidak mudah jika Malaysia tidak punya banyak atlet yang berbakat. Nah, berikut ini pernyataan pengurus olahraga Malaysia terbaru. Saya rumusan dia adalah sebahagian besar daripada atlet kita menunjukkan peningkatan daripada rekod mereka. Rekod kita boleh tengok badminton, angkat berat dan lain-lain. Jadi ini satu peningkatan bagus walaupun kita mendapat 2 bronze medal. Kalau kita tengok ada setengah orang kata anggap Olimpik Paris ni gagal lah. Apa pendapat Datuk sendiri? Apa pandangan Datuk sendiri? Kita perlu berpijak di bumi nyata. Kerana saya bagi contoh je satu. Kerana kita contoh badminton, saya bagi contoh badminton. Tak ada pun dalam pemain badminton kita dalam ranking nombor 1 atau nombor 2. Tapi mereka ranking 12, 9, tapi mereka telah melepasi lebih daripada performance sebelum di Olimpik. Jadi kita kena lihat tu semua. Jadi kalau katakan mereka ni ranking nombor 1 dunia dan mereka tak dapat emas, tu lain. Kerana kita ni berusaha untuk ke arah tersebut. Datuk, walaupun prestasi atlet dikatakan meningkat, tapi apa lagi yang perlu ditambah baik dari segi untuk memastikan bahawa perkara-perkara kelemahan itu mungkin macam ni. Kalau kita tengok negara jiran Indonesia, climbing dia menang ni semua. Pertama, setelah first pengalaman saya sebagai CDM Olimpik, ini saya punya, selepas habis tu saya punya pandangan lah. Pertama, kita kena fokus apa sukan yang kita nak kejar untuk emas. Itu satu dulu. Kita tak boleh kejar semua untuk dapat emas. Itu satu. Kedua, bermula daripada sekarang. Bukan bermula 6 bulan atau 1 tahun sebelum. Tak boleh. Dia mesti bermula daripada sekarang. Semua pihak, mana persatuan, atlet, MSN, OCM dan semuanya pihak maupun RTG. Itu je 2. Kalau itu kita jadi, insya-Allah di LA nanti mungkin ada harapan. Mengenai kita masih kemarau emas, mungkin dari segi pribadi atau mungkin kalau tanya dengan saya, memanglah selaku CDM ataupun kita pun semua pihak, menteri dan semua pihak nakkan emas, tapi nampaknya memang kalau tanya pribadi saya memang apa ni kata orang, kita nakkan emas, kita usaha ke arah tersebut tapi kita gagal. Jadi kalau tanya dengan saya, dendam tu membara lah dekat LA lah. Saya cakap kalaupun satu hari pun kita mesti berusaha untuk 4 tahun lagi. Tapi kita kena berusaha di sekarang kerana Olimpik ni adalah tempat dunia ataupun tempat ranking nombor 1 dunia. Jadi very elite punya competition. Jadi perlukan pengorbanan. Dia bukan hanya kerajaan atau persatuan atau MSN. Players ni pun, atlet ni pun mesti buat pengorbanan.
Pengorbanan dia banyak lah, maksud dia. Dia kena sacrifice bukan masa hari tournament di Olimpik, tapi bermula daripada sekarang. Itu Datuk ada satu mengenai kita akan menumpukan kepada sukan yang mungkin berpotensi. Adakah itu pandangan saya. basikal? Makna dia kita Malaysia kena pasti apa yang potensi untuk dapat pingat emas. Jadi kita kena pastilah yang bukanlah kata yang lain kita tak ada dengan ni, tapi untuk yang kita nak yang boleh dapat pingat sama emas, mungkin perak ataupun gangsa. Kita jadi macam Indonesia climbing tu dia dapat dia fokus tu dia dapat maksudnya dia dapat ada potential. Tindakan penyokong-penyokong kita yang menyerang atlet-atlet yang dikatakan dari punca kita gagal dapat pingat ni, macam mana pesanan Datuk kepada sabar ke apa? Saya fikir netizen ataupun penyokong ni ialah dia banyak punya pendapat yang semua yang dengan pendapat dia pula lah. Kalau dia budak yang menulis tu, budak lah punya pendapat ni kan, dia tak matang lah dari segi ni. Jadi atlet ni kena kuat. Saya dah kata awal, kalau tak berani ataupun tak ada berani social media, jangan. Mana dia bila tumpukan latihan dan dia perform untuk semua. Begitulah, kini kaum Melayu negeri Kasino merasakan betapa sulitnya meraih sekeping medali emas dari Olimpiade. Betapa sulitnya mereka mencari kebanggaan sebagai bangsa Melayu maupun sebagai bangsa Malaysia dalam dunia nyata. Untuk meraih prestasi di dunia nyata, sungguhlah berat dan sulit. Hal ini amat berbeda dengan halusinasi di dunia dongeng atau dunia mimpi. Dalam dunia dongeng, kaum Melayu palsu atau Melayu British di negeri Kasino dengan mudah tinggal menggambar peta alam Melayu yang maha luas. Lalu, seperti diajarkan Profesor Melayu Malaysia, mereka tinggal bilang bahwa kaum Melayu Malaysia itu hebat. Kaum Melayu Malaysia kaum yang paling hebat di alam semesta, kaum Melayu keturunan Nabi dan sebagainya. Tapi di alam nyata seperti di arena Olimpiade, ternyata mahawangsa Melayu tidaklah berdaya. Dengan dongeng alam Melayu tersebut, Profesor Melayu Malaysia seenaknya pula menganggap semua suku di Nusantara sebagai Melayu. Lalu, satu persatu budaya suku di Nusantara dianggap pula sebagai budaya Melayu, dan akhirnya diklaim sebagai budaya Malaysia. Semudah itu, kaum Melayu Malaysia mendapatkan budaya dari Nusantara, memperoleh identitas dan kebanggaan, lalu merasa jadi kaum paling hebat di jagat raya. Padahal, semua jenis budaya setiap suku di Nusantara Indonesia adalah prestasi masing-masing suku. Budaya itu terikat dengan asal-usul suku tersebut. Budaya setiap suku di Nusantara adalah kebanggaan dan prestasi hebat suku-suku itu yang dikembangkan selama berabad-abad. Dan prestasi itu dengan mudahnya dianggap sebagai prestasi kaum Melayu Malaysia dan menjadi kebanggaan Malaysia. Semudah itu kaum Melayu negeri Kasino mendapatkan kebanggaan. Padahal, identitas atau kebanggaan itu seharusnya diciptakan dan diperjuangkan. Kalau ingin memiliki bahasa Melayu yang hebat, ya harus bekerja keras untuk memartabatkan. Seperti halnya bangsa Indonesia yang bekerja keras untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Semua harus diperjuangkan, dan bukan dengan cara mengklaim atau mencuri budaya negara lain. Kami menyebutnya pencurian budaya, karena kaum Melayu negeri Kasino tidak pernah jujur mengakui bahwa budaya itu berasal dari suku-suku di wilayah Indonesia. Orang Indonesia tidak berkeberatan Malaysia mengembangkan budaya tersebut, asalkan disebutkan asal-usulnya. Misalnya angklung, yang berasal dari suku Sunda atau Jawa Barat, Indonesia. Haruslah disebutkan bahwa itu angklung Sunda atau Jawa Barat. Kalau disebutkan bahwa angklung sebagai alat musik Melayu Malaysia, nah itu adalah pencurian budaya. Karena jelaslah, angklung tersebut dikembangkan oleh orang Sunda atau Jawa Barat selama berabad-abad. Dan kaum Melayu Kasino tidak pernah mau menghargai hal itu. Nah berikut ini adalah contoh yang lain, yakni tari tortor dari Batak. Asal-usul tarian ini jelas dari suku Batak, Indonesia. Jadi tidak bisa seenaknya Malaysia mengklaim tarian tortor sebagai tarian Melayu Malaysia. Dan Profesor Melayu negeri Kasino tampaknya amat bernafsu
untuk mengklaim tarian tersebut dengan alasan serumpan-serumpun. Salah satu yang kita ingin angkatkan di sini, nanti ke depan kita ada kerjasama dengan NGO yang lain, adalah mengangkat satu idea bahawa kita perlu satu kebijakan, satu dasar, satu polisi budaya lintas negara. Jadi kalau kita bicara tentang budaya itu, selalunya kalau budaya itu hanya dari perspektif negara bangsa, jadi sifatnya kemungkinan menimbulkan kontestasi, menimbulkan konflik. Padahal kita bisa jadikan itu sebagai pemersatu, kan? Jadi bukan satu yang memecahkan kita, tetapi menyatukan kita, kan? Dan rendang ada di Indonesia, rendang ada di Malaysia, rendang ada di Minang, ada di Kelantan, ada rendang di banyak provinsi-provinsi ada rendang. Yang menarik kemarin ini ada tarian totor ya, orang Batak ya. Saya fikir tarian totor, saya pun tak pernah dengar tarian totor atau apa dia. Saya dengar Allah ini masalah lagi ni Indonesia Malaysia ni, kan. Ya udah, kita jangan sebut apa-apa. Ternyata kerana tarian totor di Malaysia ini apabila istilahnya juga diperakui sebagai warisan lokal, warisan tempatan. Ya. Apabila diperakui bukan klaim, perakui mengiktirafkan, mensertifikasikan, ya, bahawa ini budaya lokal diberi. Jadi contohnya termasuklah apa istilah di Indonesia tu? Bukan reok. Kalau istilah di sini tarian singa, tarian Cina tu. Barongsai di Indonesia, barongsai, kan? Barongsai juga dikasih. Ya. Padahal ternyata sekali barongsai itu, kan, tarian singa, lion dance, itu bukan budaya orang Melayu pastinya, kan, maksudnya, tetapi kerana dia dikira sebagai budaya lokal, dikasih wang pendanaan untuk menjaga budaya tersebut, kan. Jadi itu konteks yang sama dengan tarian totor. Jadi kemarin saya dengar tentang tarian totor, tapi ini sudah 5-7 tahun lalu lah. Ada sekitar 20,000 orang Batak. Mandailing Batak itu beda lagi, ada isu lagi. Yang di Malaysia, kami juga orang Malaysia, kami juga peribumi saja, gitu, kan. Dan kami mau budaya ini dipelihara. Jadi ini, dan kalaulah jadi isu itu jadi masalah, padahal isu itu bisa jadi satu pemersatu, kan. Jadi bagaimana kita menjangkaui isu cultural contestation, kontestasi budaya menjadi cultural appreciation, cultural reunification, dan kita akui bahawa ada perbezaan tetapi kita yang sama, gitu, kan. Ini juga satu yang kita bisa perjuangkanlah dalam diskusi. Begitulah cara mudah kaum Melayu negeri Kasino biar terlihat hebat, yakni dengan mengklaim budaya milik Indonesia. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.